sekarang tidak seperti biasanya. Saya biasanya hadir di destinasi-destinasi alam, tapi sekarang saya hadir di sebuah destinasi sejarah, di mana sekarang kita sedang berada di Pura Mayura. Sebetulnya pura ini sangat strategis dan juga sangat bersejarah, karena pura ini merupakan pura yang secara strategis dia terletak di tengah kota Mataram, tapi kemudian dia juga mempunyai sejarah yang sangat kuat, yaitu dia adalah merupakan tempat ditemukannya kitab paling penting dari Kerajaan Majapahit, yaitu Negara Kertagama, yang dikarang oleh Empu Prapanca tahun 1365. Di dalamnya ada apa aja? Ayo kita lihat sama-sama. Tempat yang oleh umum dikenal sebagai Pura Mayura atau Taman Mayura ini awalnya merupakan sebuah istana berkonsep istana air yang dibangun oleh anak Agung Anglurah Made Karangasem pada tahun 1744, hingga kemudian pada tahun 1894 ekspedisi Kenil menghancurkan istana ini. Namun beruntung tidak semua bangunan di tempat ini dihancurkan, dan adalah seorang JLA Brandes yang menyelamatkan banyak sekali kitab-kitab kuno, termasuk kitab penting Negara Kertagama. Jadi ini adalah salah satu wahana atau tempat yang ada di Taman Mayura ini, yaitu Balai Kambang. Jadi selain Balai Kambang itu ada kolam, Balai Kambang, Balai Loji, Balai Tunggu, Pura Jagannatha, dan terakhir Pura Milu Klepuk. Tetapi dalam perkembangannya, jenis bangunan yang ada di sini terdapat beberapa perubahan nama. Nah, selain perubahan nama, pura ini juga sekarang berfungsi menjadi tempat rekreasi, bahkan tempat olahraga. Kita bisa lihat nanti anak-anak muda menghabiskan waktu sore mereka, dan kemudian juga sebagian diantaranya jogging, sebagian diantaranya ngobrol sambil menikmati keindahan kolam. Dan kita bisa lihat bahwa tempat ini masih tetap terawat. Jadi di dalam Balai Kambang itu terdapat sebuah keunikan, di mana di situ ada dua buah patung yang menyerupai patung sosok seorang haji, yang mana orang menggambarkannya merupakan sebuah simbol dari kerukunan umat beragama pada masanya. Tetapi ada juga yang menggambarkan itu sebagai sosok dari Tuan Guru Haji Abdul Ghafur Sumbe, seorang ulama pada masanya. Ada lagi Balai Prerenan. Saya nggak tahu artinya apa, tapi kalau dari kontur bangunannya sih sepertinya ini biasanya difungsikan untuk bermusyawarah gitu ya. Mungkin di antara para petinggi-petinggi kerajaan pada masa itu ngumpul di sini untuk membicarakan berbagai macam persoalan kerajaan. Balai Prerenan, dan sekarang masih terjaga dengan baik, dan di kiri kanannya ada patung patung penjaga lah. Ini Balai Loji. Ini biasanya dipakai sebagai tempat istirahat setelah bekerja gitu ya, atau tempat menginap para tamu. Jadi ini tempat spesial, guest house lah kalau zaman sekarang. Ini salah satu pura yang ada di lingkungan
bekas kerajaan Lombok di Cakranegara ini pura Jagatnata. Dan selain itu juga masih ada pura yang satu lagi di belakang sana, dan kemudian juga di seberang sana ada pura yang juga sekaligus bersebelahan dengan masjid. Ini luar biasa sekali, merupakan bukti satu tingkat toleransi yang sangat tinggi pada masa itu. Ketika invasi Bali ke Lombok, mereka menyadari masyarakat Lombok itu mayoritas adalah Muslim. Mereka mendirikan beberapa simbol-simbol Muslim, bahkan konon Raja Agung juga mendirikan semacam perusahaan untuk mempermudah masyarakat Lombok yang ingin berhaji di Ampenan sana. Terus ini Pura Miru Kelepuk ya. Pura ini lebih kecil dari Pura Jagatnata yang sebelumnya tadi itu, tapi secara view dia langsung berhadapan dengan kolam yang sangat luas sekali. Jadi kalau beribadah di sini itu bisa mendapatkan bonus pemandangan yang sangat indah. Kita lihat tuh. Jadi dulunya kerajaan ini, daerah ini daerah yang tidak bertuan dan kemudian penuh semak belukar, hutan dan sebagainya, yang penuh ular. Maka Raja Lombok, Raja Karangasem yang pindah ke Lombok ini mendatangkan burung-burung merak sebagai predator dari ular itu. Nah kemudian ular-ular itu dimakan oleh burung merak itu, dan itulah asal nama dari Mayura yang artinya adalah merak. Cerita yang paling berkesan pada saya adalah bahwa di pura inilah ditemukannya naskah kuno milik Majapahit yang paling penting, yaitu Negara Kertagama. Ada beberapa kontroversi ya, ada beberapa silang pendapat ya, bahwa ada yang menganggap bahwa Negara Kertagama yang ditemukan di Lombok ini merupakan salinan dari yang aslinya, tetapi sebagian besar meyakini bahwa itulah naskah yang aslinya. Karena kalau dibilang kalau dianggap itu adalah naskah yang palsu, naskah salinannya, lalu pertanyaannya kemana naskah yang aslinya gitu kan? Jadi kita beranggapan bahwa naskah itu adalah naskah yang asli yang kemudian ditemukan kembali tahun 1894 oleh J.L.A. Brandes, seorang ilmuwan asal Belanda, pada saat tentara Kenil menyerbu, menginvasi kerajaan Lombok di Cakranegara ini sebelum istananya dibakar. Tetapi oleh ilmuwan Belanda tersebut, naskah-naskah kuno tersebut diselamatkan dan kemudian dibawa ke perpustakaan di Universitas Leiden. Negara Kertagama ini dibuat tahun 1365 Masehi atau tahun 1287 Saka, menggunakan bahasa Kawi kalau nggak salah ya. Dan kemudian dia merupakan kakawin atau syair puji-pujian terhadap keberhasilan dari Raja Hayam Wuruk. Raja Hayam Wuruk merupakan raja terbesar di masa kerajaan Majapahit, sehingga kemudian beberapa pengamat menganggap bahwa Negara Kertagama merupakan tulisan yang sangat subjektif karena tidak menuliskan kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan gitu ya di dalam kitab tersebut, seperti misalnya perang Bubat, di mana di saat itu Hayam Wuruk konon bersedih atas terjadinya perang tersebut yang kemudian menewaskan sepasukan dari kerajaan Pasundan, termasuk diantaranya Putri Dyah Pitaloka. Jadi apapun itu, tempat ini merupakan tempat yang bersejarah karena Negara Kertagama merupakan kitab terpenting yang kemudian bisa menjelaskan kesejarahan Majapahit, silsilah Majapahit, eksistensi Majapahit, ekspansi Majapahit dan seterusnya. Keren kan? Kitab Negara Kertagama ini saat ini tersimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang terletak di Jakarta.
Kitab ini dikembalikan pada saat kunjungan Ratu Juliana pada tanggal 26 Agustus 1971, hasil kunjungan balasan dari Presiden Soeharto setahun sebelumnya. So, jadi jangan lupa kalau Anda datang ke Mataram, jangan lupa untuk mengunjungi Taman Mayura ini, karena selain pemandangannya sangat menenangkan, tempat ini juga penuh dengan sejarah. So, demikian dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and nyalakan notifikasi lonceng di channel saya, Ali Garmono.